Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hema di channel Kisah Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Di lembah sunyi yang jarang terjamah, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Desa Karangbolong. Terletak jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, desa ini dikelilingi oleh hutan lebat yang menjulang tinggi dan sebuah sungai yang mengalir dengan tenang. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi sesuatu yang tak kasat mata. Penduduk desa sudah lama meyakini bahwa sungai hitam yang mengalir di pinggir desa mereka menyimpan kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa roh-roh penghuni sungai itu menjaga keseimbangan alam dan kadang-kadang memberikan berkah bagi mereka yang tahu caranya meminta. Namun, berkah itu tidak datang tanpa harga. Pasangan suami istri, Pak Tono dan Bu Maria, telah tinggal di desa ini seumur hidup mereka. Setelah bertahun-tahun menikah, mereka masih belum dikaruniai seorang anak. Setiap kali mereka mendengar kabar tentang tetangga yang baru saja melahirkan, hati mereka selalu terasa hampa, keinginan mereka untuk memiliki anak begitu besar. Namun, segala usaha sudah dicoba, dari mengunjungi tabib hingga melakukan ritual adat, semua tanpa hasil. Di desa ini, tradisi dan kepercayaan leluhur sangat dihormati. Setiap malam, Pak Tono dan Bu Maria duduk di depan altar kecil di rumah mereka, berdoa kepada arwah leluhur untuk memberikan mereka seorang anak. Tak hanya itu, mereka juga kerap pergi ke Sungai Hitam, membawa sesajen berupa bunga dan buah-buahan, berharap agar penghuni sungai berkenan memberikan mereka berkah yang selama ini diidam-idamkan. Mereka percaya bahwa Sungai Hitam adalah tempat tinggal roh-roh kuno yang memiliki kekuatan untuk mengabulkan permintaan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit dan sungai berkilauan di bawah cahaya peraknya, Pak Tono dan Bu Maria memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Mereka pergi ke tepi Sungai Hitam, membawa sesajen terbaik yang mereka miliki. Mereka duduk di sana selama berjam-jam, mengucapkan doa-doa dalam hening. Di tengah malam itu, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah sungai, membuat daun-daun di hutan bergemerisik seperti bisikan-bisikan halus. Pak Tono dan Bu Maria saling bertukar pandang dengan raut wajah penuh harap. Apakah ini pertanda dari roh-roh sungai? Mereka memejamkan mata, berharap mendengar bisikan atau tanda dari kekuatan gaib yang telah mereka sembah selama ini. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar, hampir seperti bisikan dari dalam air. Anak akan datang. Suara itu terdengar begitu nyata, namun tak seorang pun terlihat. Bu Maria merasakan bulu kuduknya berdiri, namun harapan di hatinya lebih kuat daripada rasa takut. Mereka merasa telah mendapatkan jawaban atas doa-doa mereka. Hari demi hari berlalu, dan tak lama kemudian, Bu Maria mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia mulai merasa mual di pagi hari, dan setelah beberapa bulan, tak diragukan lagi, ia hamil. Berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, dan para tetangga datang untuk memberi selamat. Kegembiraan pasangan itu tak terbendung. Seolah-olah segala penderitaan mereka selama ini terbayar lunas. Mereka menganggap kelahiran ini sebagai mukjizat. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada beberapa penduduk desa yang merasakan keganjilan. Mereka tahu bahwa Pak Tono dan Bu Maria sering pergi ke Sungai Hitam dan mempersembahkan sesajen. Banyak orang yang sudah tahu bahwa permintaan kepada penghuni Sungai Hitam jarang datang tanpa konsekuensi. Desa Karangbolong memiliki sejarah panjang tentang perjanjian gelap yang dilakukan dengan roh-roh sungai tersebut, dan tak jarang berkah yang diberikan berujung pada tragedi. Dukun desa, seorang lelaki tua yang dihormati karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib, memperingatkan Pak Tono dan Bu Maria agar berhati-hati. Kalian telah meminta kepada kekuatan yang tidak kalian pahami, katanya dengan nada serius. Roh-roh Sungai Hitam tidak memberi tanpa mengambil. Apa yang mereka berikan, suatu hari nanti akan mereka tuntut kembali. Namun, bagi Pak Tono dan Bu Maria, kata-kata itu tak lebih dari peringatan kosong. Mereka terlalu tenggelam dalam kegembiraan menyambut kelahiran anak mereka. Bu Maria menjalani kehamilannya dengan lancar, meskipun setiap malam ia kerap bermimpi aneh tentang sungai dan suara-suara yang datang dari dalam air. Namun, mimpi-mimpi itu tak mengurangi kegembiraannya. Desa Karangbolong pun bersiap untuk menyambut kehadiran dua jiwa baru yang akan lahir,
tanpa menyadari bahwa takdir kelam sedang menunggu mereka. Ketika Bu Maria semakin dekat dengan waktu melahirkan, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar desa. Para penduduk mulai merasakan suasana yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai mereka. Angin yang bertiup dari arah sungai kini terasa lebih dingin dari biasanya, dan seringkali terdengar suara gemericik air di malam hari, meskipun tak ada yang berada di dekat sungai. Perasaan tidak nyaman ini terus berlanjut, namun tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Mereka hanya bisa berbisik-bisik di antara sesama tetangga, menyimpan kecurigaan mereka dalam-dalam. Sementara itu, Pak Tono dan Bu Maria, tanpa menyadari ancaman yang semakin dekat, terus menanti kelahiran anak-anak mereka dengan penuh kebahagiaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan itu akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui seluruh desa. Anak-anak yang mereka nanti dengan penuh harap akan membawa perubahan besar di desa kecil ini, perubahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu akhirnya tiba. Suasana di desa Karangbolong begitu sunyi, hanya terdengar suara aliran air sungai hitam yang semakin hari semakin misterius. Bu Maria sedang dalam proses melahirkan. Dengan bantuan dukun beranak setempat yang berpengalaman, cahaya lampu minyak menerangi ruangan, menambah suasana hangat di dalam rumah, sementara di luar angin dingin berhembus dari arah sungai. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Saat proses persalinan dimulai, angin bertiup semakin kencang, membuat jendela dan pintu rumah berderak seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba masuk. Di kejauhan, burung-burung gagak mulai berkuak tak henti-hentinya. Suara mereka mengisi malam dengan nada yang menyeramkan. Para tetangga yang berjaga di luar rumah mulai gelisah. Mereka saling pandang dengan cemas, merasakan sesuatu yang tidak wajar tengah terjadi. Tepat ketika Bu Maria mengerang keras untuk terakhir kalinya, terdengar suara gemuruh dari arah sungai hitam. Suara itu seperti teriakan makhluk yang muncul dari dasar sungai, membuat penduduk desa yang berada di luar rumah tertegun. Saat itu, Sumala dan Kumala lahir. Mereka adalah sepasang bayi kembar perempuan, yang tampak sehat dan sempurna. Namun, dukun beranak yang membantu kelahiran mereka terlihat pucat ketika pertama kali melihat mereka. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Anak-anak ini, gumamnya pelan, namun tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia hanya menatap bayi-bayi itu dengan ekspresi bingung dan takut, lalu dengan cepat membungkus mereka dengan kain dan menyerahkan kepada Bu Maria. Pak Tono dan Bu Maria tidak menyadari kegelisahan dukun beranak itu. Mereka terlalu tenggelam dalam kebahagiaan menyambut kelahiran anak yang telah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Mereka menamai kedua bayi itu Sumala dan Kumala, nama yang sudah mereka siapkan jauh sebelum kelahiran. Nama-nama itu memiliki makna yang dalam. Sumala berarti cahaya dan Kumala berarti batu permata. Mereka berharap kedua anak mereka akan menjadi penerang hidup mereka setelah sekian lama dirundung kegelapan tanpa keturunan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Setelah kelahiran, penduduk desa yang berada di luar rumah mulai merasakan kejanggalan. Angin kencang yang terus berhembus tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang tak biasa. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang melayang-layang di sekitar mereka, meskipun tak ada apapun yang terlihat. Di tengah malam yang sunyi itu, burung gagak yang tadi berkoak dengan keras tiba-tiba terbang ke arah sungai, menghilang dalam kegelapan, meninggalkan suasana semakin mencekam. Beberapa orang penduduk merasa bulu kuduk mereka berdiri, seolah-olah mereka sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat. Mereka memilih untuk segera pulang ke rumah masing-masing, menutup pintu dan jendela rapat-rapat, berharap malam aneh ini segera berakhir. Pak Tono dan Bu Maria, di dalam rumah mereka, tidak memedulikan apa yang terjadi di luar. Mereka terlalu sibuk dengan Sumala dan Kumala, yang tidur dengan tenang di pelukan Bu Maria. Namun, ketika malam semakin larut, hal-hal aneh mulai terjadi. Lilin yang menerangi kamar mereka tiba-tiba padam tanpa sebab, dan suhu ruangan turun drastis. Bu Maria, yang awalnya merasa hangat setelah persalinan, tiba-tiba menggigil kedinginan. Ia merapatkan selimut ke tubuhnya, sementara kedua bayinya tetap diam tak bergerak, tidur dengan tenang seolah-olah tidak terpengaruh oleh suhu dingin yang mendadak itu. Pak Tono, yang berusaha tetap tenang, mencoba menyalakan lilin kembali. Namun,
Setiap kali ia berhasil menyalakannya, api lilin selalu padam seketika, seolah-olah ada angin yang tak kasat mata berhembus dari dalam rumah. Suasana di rumah itu semakin lama semakin aneh. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang begitu mencekam. Di saat itu, terdengar suara dari arah pintu depan, suara ketukan yang sangat pelan, hampir seperti bisikan yang datang dari balik pintu. Pak Tono berhenti sejenak. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar, hanya kegelapan yang menyambutnya, dan suara gemericik air sungai hitam yang terdengar lebih jelas dari biasanya. Angin malam yang dingin menyusup masuk, membawa serta aroma lembab dari hutan di sekitar desa. Pak Tono menutup pintu dengan cepat, kembali ke kamar dengan perasaan tidak enak yang semakin kuat. Sementara itu, Sumala dan Kumala tetap tidur dengan tenang. Tidak ada yang aneh dari bayi-bayi itu, namun Bu Siti merasakan sesuatu yang janggal. Tatapan mata Sumala dan Kumala, meskipun masih bayi, terasa begitu dalam dan kosong. Mereka menatap Bu Siti seolah-olah memahami sesuatu yang lebih dari yang seharusnya mereka ketahui. Malam itu menjadi malam pertama dari serangkaian kejadian aneh yang akan terus menghantui keluarga Pak Tono dan Bu Siti. Desa Karangbolong yang awalnya tenang, kini mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang menakutkan dan sulit dijelaskan. Sumala dan Kumala mungkin tampak seperti bayi biasa, tetapi mereka membawa serta sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kehidupan baru. Mereka membawa pertanda dari perjanjian kelam yang telah dibuat jauh sebelum mereka lahir. Sejak malam kelahiran itu, desa ini tidak akan pernah sama lagi. Penduduk desa mulai merasakan getaran aneh di sekitar mereka, dan sungai hitam yang dulu dianggap suci, kini menjadi sumber ketakutan yang tak terucapkan. Waktu berlalu, dan Sumala serta Kumala tumbuh menjadi anak-anak yang cantik. Penampilan mereka begitu mirip hingga sulit dibedakan, dan mereka selalu bersama kemanapun pergi. Desa Karangbolong, yang dulu penuh kedamaian, mulai mengalami perubahan kecil namun terasa signifikan sejak kelahiran mereka. Meski pada awalnya penduduk desa tak terlalu memperhatikan, perlahan-lahan mereka mulai merasakan kejanggalan yang semakin lama semakin sulit diabaikan. Semuanya dimulai dengan hal-hal kecil. Bisikan-bisikan aneh sering terdengar dari arah hutan setiap malam, seolah-olah ada suara dari dunia lain yang ingin menyampaikan sesuatu. Awalnya, penduduk desa mengira itu hanya angin yang berhembus di antara pepohonan, tapi semakin lama bisikan itu terdengar jelas, seperti percakapan yang tak bisa dipahami. Beberapa orang yang mendengarnya merasakan ketakutan mendalam, dan mereka mulai menghindari area dekat hutan setelah matahari terbenam. Kemudian, terjadi peristiwa-peristiwa hilangnya penduduk desa secara misterius. Yang pertama menghilang adalah seorang nelayan tua bernama Pak Masno. Ia dikenal sering memancing di Sungai Hitam meskipun penduduk desa lainnya mulai merasa takut dengan sungai itu sejak kelahiran Sumala dan Kumala. Suatu hari, Pak Masno tidak pulang setelah pergi memancing seperti biasa. Keluarganya mencarinya ke seluruh penjuru desa, tapi tak ada satupun jejak yang ditemukan. Di malam yang sama saat Pak Masno hilang, Sumala dan Kumala terlihat berdiri di tepi Sungai Hitam. Mereka berdiri diam, menatap aliran air dengan pandangan kosong, meski tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di sana. Ketika Pak Tono dan Bu Maria menemukannya, mereka segera membawa kedua anak itu pulang. Namun, perilaku mereka malam itu meninggalkan kesan aneh di hati Pak Tono dan Bu Maria, meskipun mereka tak ingin mengakui bahwa ada sesuatu yang tak biasa terjadi pada anak-anak mereka. Penduduk desa mulai menghubungkan kejadian hilangnya Pak Masno dengan kelahiran anak kembar itu. Bisikan-bisikan semakin keras, dan desas-desus tentang Sumala dan Kumala mulai menyebar. Mereka dikatakan sebagai anak-anak yang membawa kutukan, pembawa malapetaka yang mungkin terkait dengan kekuatan gelap yang berasal dari Sungai Hitam. Beberapa orang bahkan mulai menghindari keluarga Pak Tono, meski tak ada bukti nyata yang bisa mengaitkan kejadian-kejadian aneh itu dengan anak kembar tersebut. Satu hal yang semakin menambah kecemasan penduduk desa adalah perilaku Sumala dan Kumala sendiri. Anak-anak itu tampak sangat berbeda dari anak-anak lain. Mereka jarang berbicara, dan ketika berbicara, suara mereka sering terdengar seperti bisikan, nyaris tidak terdengar. Tatapan mata mereka yang selalu kosong dan dalam membuat siapapun yang menatapnya merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Bahkan, beberapa orang desa mengaku melihat bayangan aneh di sekitar Sumala dan Kumala saat mereka berjalan melintasi desa.
bayangan yang tampak lebih besar dari tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kekhawatiran Bu Siti semakin memuncak seiring dengan kejadian-kejadian aneh yang tak kunjung berhenti. Sebagai seorang ibu, naluri kuatnya mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan Sumala dan Kumala. Meskipun kedua anak itu tumbuh sehat dan tampak normal di luar, ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat hati Bu Siti penuh dengan rasa takut. Setiap malam, ia sering terbangun dari tidur dan mendapati kedua anak kembarnya berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong, menghadap ke arah sungai. Di tengah keresahan yang dirasakannya, Bu Siti memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang dukun desa bernama Mbah Sri, yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ia berharap Mbah Sri dapat memberikan jawaban atas kegelisahannya. Setelah mendengar keluhan Bu Siti, Mbah Sri memutuskan untuk melakukan ritual khusus untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak tersebut. Pada malam purnama, Mbah Sri melakukan ritual di depan keluarga Pak Tono. Dalam ritual tersebut, Mbah Sri berkomunikasi dengan arwah leluhur desa, mencoba mencari petunjuk tentang asal-usul Sumala dan Kumala serta kutukan yang mungkin menyertai mereka. Selama ritual, suasana berubah menjadi mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara gemuruh air dari Sungai Hitam terdengar semakin dekat, seolah sungai itu hidup dan mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Mbah Sri menghentikan ritual dengan wajah yang tampak pucat dan penuh ketakutan. Kalian harus tahu, ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi sejak kelahiran Sumala dan Kumala. Ini bukanlah kelahiran biasa, melainkan hasil dari perjanjian yang telah dibuat oleh leluhurmu. Pak Tono tampak terkejut dan bingung. Apa maksudnya? Mbah, perjanjian apa yang dimaksud? Mbah Sri pun mulai bercerita tentang sejarah kelam desa mereka yang hampir terlupakan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, nenek moyang Pak Tono, seorang pria bernama Kisuro, pernah membuat perjanjian dengan penghuni Sungai Hitam, roh kuat yang menjaga aliran sungai tersebut. Perjanjian itu dilakukan agar Kisuro bisa mendapatkan kekayaan dan keturunan yang berlimpah. Tetapi sebagai gantinya, keturunan Kisuro di masa depan harus diserahkan kepada roh Sungai Hitam pada usia tertentu. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, roh penghuni sungai itu sangat kuat dan bisa memenuhi segala permintaan, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Sumala dan Kumala adalah bagian dari perjanjian itu. Lanjut Mbah Sri dengan suara pelan. Kehadiran mereka di dunia ini bukanlah karena doa biasa, melainkan karena perjanjian kelam yang telah dibuat oleh nenek moyangmu. Dan sekarang, roh sungai itu datang untuk menuntut haknya. Pak Tono dan Bu Maria merasa sangat terkejut dan ketakutan mendengar pengungkapan ini. Mereka tidak pernah tahu tentang perjanjian ini, karena selama bertahun-tahun kisah itu terkubur dalam sejarah desa. Mereka merasa tak berdaya menghadapi kenyataan bahwa anak-anak mereka, Sumala dan Kumala, terikat dengan kutukan yang telah diwariskan dari masa lalu. Apa yang bisa kami lakukan, Mbah? Tanya Bu Maria, matanya penuh dengan air mata. Bagaimana kami bisa menyelamatkan mereka? Mbah Sri menggelengkan kepala dengan sedih. Kutukan ini sangat kuat dan sulit untuk dihindari, namun ada cara untuk memperlambat atau mungkin menghentikannya, tapi itu memerlukan pengorbanan besar. Kalian harus melakukan ritual penangkal sebelum usia Sumala dan Kumala mencapai titik di mana roh itu akan datang untuk menjemput mereka. Kalian butuh bantuan dukun yang lebih sakti dan kuat dari luar desa ini, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang roh sungai. Dengan informasi itu, Pak Tono dan Bu Maria tahu mereka harus segera bertindak. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, meskipun mereka mulai mencari bantuan, kejadian-kejadian aneh di desa terus berlanjut. Semakin banyak penduduk desa yang hilang, dan setiap kali ada orang yang hilang, Sumala dan Kumala terlihat semakin aneh, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang semakin kuat. Waktu terus berjalan, dan kedua anak itu semakin dekat dengan usia yang ditentukan dalam perjanjian kelam. Ketakutan menyelimuti desa, dan Pak Tono serta Bu Maria merasa bahwa waktu mereka semakin habis. Mereka harus menemukan cara untuk melawan kutukan itu, atau mereka akan kehilangan kedua putri mereka selamanya. Setelah mendengar pengungkapan mengerikan dari Mbak Sri, Pak Tono dan Bu Maria tidak punya pilihan selain segera bertindak.
Mereka tidak bisa membiarkan Sumala dan Kumala terperangkap dalam kutukan yang diturunkan oleh leluhur mereka. Tanpa membuang waktu, mereka segera mencari dukun sakti dari desa lain yang disebut-sebut memiliki kekuatan lebih besar dari para dukun di desa mereka. Nama dukun itu adalah Kirenga, seorang pria tua yang tinggal di sebuah desa terpencil di puncak bukit. Di malam yang sama saat Pak Masno hilang, Sumala dan Kumala terlihat berdiri di tepi Sungai Hitam. Mereka berdiri diam, menatap aliran air dengan pandangan kosong, meski tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di sana. Ketika Pak Tono dan Bu Maria menemukannya, mereka segera membawa kedua anak itu pulang. Namun, perilaku mereka malam itu meninggalkan kesan aneh di hati Pak Tono dan Bu Maria, meskipun mereka tak ingin mengakui bahwa ada sesuatu yang tak biasa terjadi pada anak-anak mereka. Penduduk desa mulai menghubungkan kejadian hilangnya Pak Masno dengan kelahiran anak kembar itu. Bisikan-bisikan semakin keras, dan desas-desus tentang Sumala dan Kumala mulai menyebar. Mereka dikatakan sebagai anak-anak yang membawa kutukan, pembawa malapetaka yang mungkin terkait dengan kekuatan gelap yang berasal dari Sungai Hitam. Beberapa orang bahkan mulai menghindari keluarga Pak Tono, meski tak ada bukti nyata yang bisa mengaitkan kejadian-kejadian aneh itu dengan anak kembar tersebut. Satu hal yang semakin menambah kecemasan penduduk desa adalah perilaku Sumala dan Kumala sendiri. Anak-anak itu tampak sangat berbeda dari anak-anak lain. Mereka jarang berbicara, dan ketika berbicara, suara mereka sering terdengar seperti bisikan, nyaris tidak terdengar. Tatapan mata mereka yang selalu kosong dan dalam membuat siapapun yang menatapnya merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Bahkan, beberapa orang desa mengaku melihat bayangan aneh di sekitar Sumala dan Kumala saat mereka berjalan melintasi desa. Bayangan yang tampak lebih besar dari tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Kekhawatiran Bu Siti semakin memuncak seiring dengan kejadian-kejadian aneh yang tak kunjung berhenti. Sebagai seorang ibu, naluri kuatnya mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan Sumala dan Kumala. Meskipun kedua anak itu tumbuh sehat dan tampak normal di luar, ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat hati Bu Siti penuh dengan rasa takut. Setiap malam, ia sering terbangun dari tidur dan mendapati kedua anak kembarnya berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong, menghadap ke arah sungai. Di tengah keresahan yang dirasakannya, Bu Siti memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang dukun desa bernama Mbah Sri, yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ia berharap Mbah Sri dapat memberikan jawaban atas kegelisahannya. Setelah mendengar keluhan Bu Siti, Mbah Sri memutuskan untuk melakukan ritual khusus untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak tersebut. Pada malam purnama, Mbah Sri melakukan ritual di depan keluarga Pak Tono. Dalam ritual tersebut, Mbah Sri berkomunikasi dengan arwah leluhur desa, mencoba mencari petunjuk tentang asal-usul Sumala dan Kumala serta kutukan yang mungkin menyertai mereka. Selama ritual, suasana berubah menjadi mencekam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara gemuruh air dari Sungai Hitam terdengar semakin dekat, seolah sungai itu hidup dan mendengar segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Mbah Sri menghentikan ritual dengan wajah yang tampak pucat dan penuh ketakutan. Kalian harus tahu, ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi sejak kelahiran Sumala dan Kumala. Ini bukanlah kelahiran biasa, melainkan hasil dari perjanjian yang telah dibuat oleh leluhurmu. Pak Tono tampak terkejut dan bingung. Apa maksudnya? Mbah, perjanjian apa yang dimaksud? Mbah Sri pun mulai bercerita tentang sejarah kelam desa mereka yang hampir terlupakan. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, nenek moyang Pak Tono, seorang pria bernama Kisuro, pernah membuat perjanjian dengan penghuni Sungai Hitam, roh kuat yang menjaga aliran sungai tersebut. Perjanjian itu dilakukan agar Kisuro bisa mendapatkan kekayaan dan keturunan yang berlimpah. Tetapi sebagai gantinya, keturunan Kisuro di masa depan harus diserahkan kepada roh Sungai Hitam pada usia tertentu. Menurut legenda yang diwariskan turun-temurun, roh penghuni sungai itu sangat kuat dan bisa memenuhi segala permintaan, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Sumala dan Kumala adalah bagian dari perjanjian itu. Lanjut Mbah Sri dengan suara pelan. Kehadiran mereka di dunia ini bukanlah karena doa biasa, melainkan karena perjanjian kelam yang telah dibuat oleh nenek moyangmu. Dan sekarang, roh sungai itu datang untuk menuntut haknya.
Pak Tono dan Bu Maria merasa sangat terkejut dan ketakutan mendengar pengungkapan ini. Mereka tidak pernah tahu tentang perjanjian ini, karena selama bertahun-tahun kisah itu terkubur dalam sejarah desa. Mereka merasa tak berdaya menghadapi kenyataan bahwa anak-anak mereka, Sumala dan Kumala, terikat dengan kutukan yang telah diwariskan dari masa lalu. "Apa yang bisa kami lakukan, Embah?" tanya Bu Maria, matanya penuh dengan air mata. "Bagaimana kami bisa menyelamatkan mereka?" Mbah Sri menggelengkan kepala dengan sedih. Kutukan ini sangat kuat dan sulit untuk dihindari, namun ada cara untuk memperlambat atau mungkin menghentikannya, tapi itu memerlukan pengorbanan besar. Kalian harus melakukan ritual penangkal sebelum usia Sumala dan Kumala mencapai titik di mana roh itu akan datang untuk menjemput mereka. Kalian butuh bantuan dukun yang lebih sakti dan kuat dari luar desa ini, seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam tentang roh sungai. Dengan informasi itu, Pak Tono dan Bu Maria tahu mereka harus segera bertindak. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, meskipun mereka mulai mencari bantuan, kejadian-kejadian aneh di desa terus berlanjut. Semakin banyak penduduk desa yang hilang, dan setiap kali ada orang yang hilang, Sumala dan Kumala terlihat semakin aneh, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang semakin kuat. Waktu terus berjalan, dan kedua anak itu semakin dekat dengan usia yang ditentukan dalam perjanjian kelam. Ketakutan menyelimuti desa, dan Pak Tono serta Bu Maria merasa bahwa waktu mereka semakin habis. Mereka harus menemukan cara untuk melawan kutukan itu, atau mereka akan kehilangan kedua putri mereka selamanya. Setelah mendengar pengungkapan mengerikan dari Mbak Sri, Pak Tono dan Bu Maria tidak punya pilihan selain segera bertindak. Mereka tidak bisa membiarkan Sumala dan Kumala terperangkap dalam kutukan yang diturunkan oleh leluhur mereka. Tanpa membuang waktu, mereka segera mencari dukun sakti dari desa lain yang disebut-sebut memiliki kekuatan lebih besar dari para dukun di desa mereka. Nama dukun itu adalah Kirenga, seorang pria tua yang tinggal di sebuah desa terpencil di puncak bukit. Namun, air sungai mulai bergejolak semakin hebat, dan dari dalam kegelapan sungai muncul sosok kabur, seakan roh sungai hitam sendiri sedang bangkit untuk menuntut haknya. Dengan langkah pelan, Sumala dan Kumala mulai berjalan masuk ke dalam air. Bu Maria berusaha meraih tangan mereka, namun tubuhnya terasa berat dan tak berdaya. Pak Tono juga mencoba mendekat, namun setiap kali ia mencoba, kakinya terasa tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan yang tak terbayangkan saat Sumala dan Kumala terus melangkah semakin dalam ke dalam sungai. Saat tubuh Sumala dan Kumala perlahan-lahan tenggelam ke dalam pusaran air, suara gemuruh semakin memekakan telinga. Kabut di sekitar sungai semakin tebal, menutupi segala sesuatu dari pandangan. Hingga pada akhirnya, kedua gadis itu hilang sepenuhnya di bawah air yang gelap. Hanya suara jeritan samar yang terdengar, seolah berasal dari kedalaman sungai. Pak Tono dan Bu Maria hanya bisa memandang dengan hampa ke arah sungai yang sekarang kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, hati mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan Sumala dan Kumala untuk selamanya. Keduanya terduduk di tepi sungai, putus asa dan tak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa hancur, tak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak atau berpikir. Di desa, kabut mulai perlahan-lahan menghilang, dan suasana kembali tenang. Namun, penduduk desa yang sebelumnya menyaksikan ritual penangkal itu tahu bahwa segalanya telah berakhir. Tidak ada yang berani mendekati sungai, dan tak satupun yang berani membicarakan apa yang telah terjadi malam itu. Kirenga, dengan wajah yang tampak elah dan tua, hanya menggelengkan kepala. Kutukan ini tak bisa dihapus. Katanya lirih, roh sungai itu terlalu kuat. Desa itu, yang sebelumnya tenang, berubah menjadi tempat yang sepi dan penuh ketakutan. Semenjak malam itu, penduduk desa mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama, karena kabar hilangnya Sumala dan Kumala menyebar cepat.